Teman-teman, yuk belusukan lagi yuk. Belusukan ke kebun yuk. Kita mau ngecek yang kondisi dalam, kebun dalam. Soalnya kemarin kena angin. Wow, ini badainya menyapa. Badainya menyapa. Nih, ini kena teman-teman. Nggak apa-apa. Masih aman. Masih aman untuk dibuat pakan. Nggak masalah teman-teman. Nah, karena kita swasembada, jadi tidak ada masalah ketika misalnya lahan pakan kena angin segala macam, nggak apa-apa, karena kita swasembada. Beda kalau kita pakannya beli, nah itu sudah ngitungnya udah berat. Gitu. Oke teman-teman, kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan. Bukan beberapa. Ini karena kontennya cuma bahas satu hal. Saya mau bahas soal bagaimana sih pemasaran, kan gitu. Bagaimana sih pemasaran hasil dari usaha peternakan kambing dan domba. Nah, oke. Ini mohon maaf ya. Saya jawabnya hanya versi kami ya, versi 78 Farm ya. Karena pasti nanti akan banyak lah ilmu-ilmu di luar, ilmu-ilmu yang lebih jos lagi. Tapi ini saya cuman versi 78 Farm ya. Nah, pemasaran hasil peternakan itu di kami bisa online ataupun bisa offline. Bisa offline ataupun online. Nah, cuman kami lebih menitik beratkan kepada online, pemasaran via online. Nah, yang video kali ini saya bahasnya untuk yang online dulu ya, online dulu. Nah, untuk online kami menggunakan ya pasti internet ya. Medianya banyak sekali, bisa bikin website, bisa bikin bisa bermain di medsos, misalnya ya di Facebook, di Twitter, di Instagram, atau bisa pakai YouTube. Nah, seperti ini pakai YouTube, atau bisa jualan di marketplace. Nah, seperti macam-macam lah, marketplace Indonesia udah beragam kok, udah banyak banget kok. Nah, itu kita gunakan teman-teman. Bahasa sederhana saya, itulah dongkrak kita. Jadi ketika kita membawa mobil kendaraan, bannya itu bocor atau pecah, kita berhenti, nah kita dongkrak lah supaya bisa diganti, melaju lagi. Kita pakai media online untuk pertama memperkenalkan, oh kita seperti ini, peternakan seperti ini. Kemudian bisa diarahkan untuk promosi. Nah, ketika sudah promosi, ada orang tertarik segala macam. Nah, transaksi terjadilah, ada transaksi. Jadi yang paling mudah itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya semuanya tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Tidak mudahnya itu bagaimana kita menantang diri untuk belajar. Karena hampir semua orang itu sekarang sudah punya akun media sosial. Mayoritas orang sudah punya akun Facebook. Mayoritas orang pun yang anak-anak muda sekarang kan sudah punya IG, TikTok segala macam. Nah, cuman ada yang digunakan hanya untuk having fun, hanya untuk seneng-seneng. Tapi ada juga yang digunakan untuk produktif. Nah, misalnya untuk memperkenalkan diri, promosi, marketing, segala macam gitu. Nah, kami gunakan untuk hal produktif. Banyak yang sebenarnya agak-agak gimana ya, teman-teman pada kebingungan, wah jual di tempat kami harganya jelek gitu.
Sebenarnya pertanyaannya kan sederhana. Loh, teman-teman itu bisa nyambung dengan kami, bisa komunikasi lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube gitu, komentar di YouTube segala macam. Kami bisa berpromosi segala macam. Kok teman-teman kok belum? Nah, jangkauan kami itu bisa sampai luar pulau Jawa gitu. Kok teman-teman masih berkutat di daerah masing-masing, berkutat dengan Blantik terdekat gitu. Lah, monggo silakan digunakan medsosnya, silakan digunakan Facebooknya, Instagramnya silakan digunakan. Mulailah bikin channel YouTube, bikin konten-konten gitu. Nah, yang berat itu memulainya dan kemudian untuk konsisten itu berat sekali. Itu berat sekali. Konsisten, nggak malu, ya itu udah. Wah, saya malu kalau ini, takut nanti saya ketahuan teman-teman kalau saya ternak kambing gitu kan. Nah, ada perasaan yang seperti itu juga yang muncul. Wah, saya takut nanti kalau sudah promosi nggak laku gimana gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu yang harus dibongkar. Hal-hal seperti itu yang harus ayo kita bukalah. Bahkan teman-teman, bahkan sebelum memulai usaha peternakan kambing domba pun teman-teman sudah bisa berpromosi kok. Sebelum mulai loh, sebelum punya loh. Ya misalnya, oh teman-teman beli misalnya bibit rumput, terus diupload segala macam. Wah, persiapan dulu nih, mau nanam rumput odot, mau nanam rumput pacong, mau nanam indigo vera, mau nanam kaliandra, singkong karet, oh nanam pisang segala macam, diupload lah. Kemudian kan ada teman-teman yang tanya, kamu kok mau nanam itu buat apa? Oh, ini persiapan ternak kambing, persiapan ternak domba. Oh, pakannya pakai seperti ini gitu. Akhirnya relasi teman-teman itu tahu, oh itu si Budi itu mau buka ternak tuh, udah persiapan. Nah, kemudian tanam juga didokumentasi, panen didokumentasi, mulai bikin kandang, ngisi ternak. Nah, itu semua didokumentasi. Terus kemudian di-upload supaya orang tahu. Nah, kemudian teman-teman tinggal milih mau pakai metode gaya berpromosi soft selling ataupun hard selling. Kalau hard selling versi saya, setahu saya itu jualannya open banget. Misalnya jual kambing jantan usia ini harga sekian, nah gitu, nomor WA sekian, itu hard selling. Ada juga yang, kalau saya pribadi 78 itu senengnya yang soft selling. Jadi jualannya tidak begitu kelihatan. Jadi misalnya, oh kami cuma ngupload bibit gitu, tanpa mempromosikan, tanpa ada embel-embel kata jual ya. Oh, kita sedang nanam seperti ini. Nanti kan ada orang tertarik, oh mas jual bibitnya enggak? Jual, baru kita layani seperti itu. Kalau kami lebih suka yang soft selling. Nah, Facebook bisa, Instagram bisa, YouTube bisa, pakai marketplace bisa, bikin blogspot bisa teman-teman, WordPress bisa teman-teman. Banyak sekali caranya, banyak sekali. Cuma teman-teman tuh mau atau enggak, itu aja. Ketika sudah mau, konsisten atau enggak gitu. Kami membangun seingat saya mulai berpromosi itu, jadi usia 78 Farm itu kan baru jalan tahun ke-6. Tapi 3 tahun sebelumnya saya itu sudah bikin blog namanya Sukses Ternak Kambing Blogspot waktu itu. Posisi saya masih di Bekasi, masih kerja di kantoran. Nah, saya nulis mengenai dulu pengalaman saya beternak, nah, gitu. Saya tulis gitu. Lama-lama orang tanya, mas ternaknya di mana? Wah ini belum pak. Nah, semakin banyak yang tanya, akhirnya memperbesar semangat saya untuk pulang kampung buka ternak. Ketika mulai buka ternak, orang sudah tahu, oh ini yang kemarin punya website itu, ya monggo pak kalau mau main ke Jogja. Mas ada bibitan enggak? Ada, kita layani.
Mas buka pelatihan Kak? Ada, silahkan kalau mau ikut. Nah, seperti itu. Kalau tidak dimulai dari sekarang ya mau kapan teman-teman? Wah, saya itu nggak bisa ya, saya itu malu ya kalau apa namanya berpromosi gitu. Monggo, silahkan ajak saudara, adik, kakak, temen di tetangga gitu. Tolong dong, ini produk saya diiklankan. Tolong dong produk saya ini dipromosikan. Tolong dong kandang saya ini diliput, kan gitu. Karena memang ada orang-orang yang malu. Ada orang-orang yang memang tidak bisa ngomong, nggak bisa. Kerja oke, tapi kalau sudah ngomong udah. Tapi ada juga orang yang pinter ngomong, pinter bikin kata-kata. Nah ini nanti yang tugasnya untuk promo. Nah, jadi kekurangannya apa? Mari kita carikan solusinya. Nah, berpromosi dengan online ini murah sekali teman-teman, murah sekali. Murah, kita tinggal tidur pun mesinnya bekerja. Tahu-tahu bangun tidur, buka WA, segala macam, oh ada pesanan A, B, C, D, E. Nah, ya toh, warungnya buka terus 24 jam. Tokonya buka terus, toko kita. Nah, tinggal kita tuh mau atau enggak. Wah, Mas, saya susah untuk belajar yang berat-berat. 78 Farm itu pakai hal-hal yang super simple ya. Sangat-sangat simple ya. Nggak pakai yang aneh-aneh, bikin Facebook ya bikin Facebook. Semua orang juga bisa kok bikin Facebook. Bikin Instagram ya juga semua orang juga bisa. Bikin channel YouTube juga gampang sekali toh. Nah, ayo teman-teman, saya tunggu teman-teman semua supaya kita bergeser ke era yang lebih modern. Jadi berpromosinya via online. Nah, nanti yang video berikutnya saya akan bahas mengenai yang offline. Jadi ada online yang sudah saya ceritakan, ada juga offline. Promosi, pemasaran, marketing segala macam secara offline. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa video kami bermanfaat, mohon supportnya untuk like, subscribe, komen, share video-video kami. Semoga bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Dan semangat selalu teman-teman. Jangan takut untuk berpromosi, jangan takut untuk membuka jaringan marketing, jaringan pemasaran. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.